المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلمه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. حكم اختلاف الزوجين في الرجعة إذا دعا الزوج الرجعة رجعت الحال أن العدة باقية صدق بلا يمين والحال itu fathah wawunya bukan sukun. إذا أدعى الزوج الرجعة والحال أن العدة باقية صدق بلا يمين لقدرته على إنشائها حينئذ. وإن ادعاها بعد انقضاء العدة وأنكرتها الزوجة من أصلها فهي المصدقة لأن الأصل عدمها. أما إذا ادعى بعد انقضاء العدة رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وفق الانقضاء كيوم الجمعة وقال رجعتك يوم الخميس فقالت بالسبت صدقت هي بيمينها أنها لا تعلم أنه راجعها يوم الخميس. وإن اتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت إن قضت يوم الخميس وقال بل السبت صدق بيمينه أنها من قضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة والأصل عدم انقضاء العدة قبله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, lanjutkan daripada Al-Miftah li Babin Nikah lil Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Sampai kita ke pembahasan hukum perbedaan suami istri tentang rujuk. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya kalimat rujuk adalah seperti yang telah kita pelajari di pelajaran yang lalu, mengembalikan atau menarik perempuan istri dalam hal ini ke dalam status pernikahan, kembali menjadi istrinya. Istrinya suami yang menceraikannya dengan pengucapan kalimat rujuk yang dianggap, ya. Kemudian di dalam pembahasan rujuk ternyata kadang-kadang ada perbedaan. Perbedaan bukan perbedaan pandangan ulama hukum fatwanya, kejadiannya, ya. Walaupun jarang didapati, tapi jika itu ada maka hukumnya sudah ada. Jarang didapati bukan berarti belum pernah terjadi, ya. Nah, disinilah pembahasan kita malam ini. Jika ada perbedaan suami istri terkait masalah rujuk. Rujuk itu mengembalikan si istrinya ke status pernikahan mereka. Dan rujuk ini hanya berlaku selama ada masa iddah, ya. Kalau iddah udah selesai itu bukan rujuk lagi, tapi namanya apa? Bain. Dikatakan, ini sedikit dibutuhkan fokus dari kalian, ya. Boleh kalian tulis di situ pertama, ya. Number one.
apabila suami mengaku rujuk. Berarti ini kasus suami istri ini sudah terjadi apa? Perceraian. Apabila, ini kasus pertama nih, suami mengaku rujuk. Jadi suami, siapa namanya, si A, si Alif mengaku telah merujuk bininya si B. Namun kenyataannya masa iddah istri masih tersisa. Ini jelas, wadih ya. Maka suami yang dibetulkan. A mencerai istri. Kemudian dia merujuk istrinya. Dan saat dia merujuk istrinya, dia tahu masa iddahnya masih miliknya. Masa iddahnya istri masih miliknya suami tadi. Ya. Maka jika si istri protes, siapa yang dibetulkan dalam perbedaan ini? Suami. Alasannya karena masih di masa iddahnya. Iddahnya siapa? Suami. Karena ia masih bisa mengungkapkan rujuknya saat itu ya. Dia masih mempunyai hak si suami tadi dan dia masih mempunyai kemampuan. Karena istri yang dicerai tadi yang masih di dalam masa iddahnya, suami, dia masih memberikan semua yang wajib diberikan kecuali alat kebersihan. Maka dia punya hak dan lebih kuat haknya si suami tadi untuk merujuk. Paham itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia, siapa dia? Mengaku rujuk sedangkan masa iddah istri udah habis, telah selesai. Ya. Dan istri mengingkarinya. Mengingkari apa? Buka kurung kembali, rujuk maksudnya. Dia mengingkarinya pengakuan rujuk si suaminya, diingkari sama istrinya. Dan masa iddahnya sudah habis. Paham sampai situ ya? Dan memang aslinya atau asalnya memang sudah habis masa iddah tersebut. Maka dalam hal ini, perbedaan ini, suami istri tersebut, istri yang dibenarkan. Karena aslinya dia tidak tahu dirujuk si istri tadi. Ya, dia tidak tahu dirujuk, yang dia ketahui masa iddahku sudah habis. Baru aku dapat kabar. Gitu. Kalau yang pertama tadi, kenapa dibetulkan si suami? Karena masih masa dia baru mengabarkan, aku merujuk, walaupun si istri mengingkari, namun kenyataan kabar itu datang kepada si istri sedangkan masih di dalam masa iddah, oleh sebab itu suami yang dipercaya. Nah, kalau yang kedua ini gambarannya iddahnya udah selesai, baru datang kabar kalau dia sudah merujuk si istrinya tadi. Ya. Tapi masa iddahnya udah selesai. Kemudian si istri mengingkari. Siapa yang dimenangkan perbedaan ini? Istri. Kenapa? Sebab karena informasinya datang setelah iddahnya selesai. Maka istri yang dibetulkan.
Tapi kalau seandainya memang si suami yakin dia merujuk di masa iddah, hanya saja informasinya terlambat setelah selesai masa iddah, ya. Yakin si suami tadi itu, cuma dia lambat ngabari, maka di sini nanti diambil sumpah. Ah, gitu. Tapi secara zahirnya, sekalipun tadi betul dia mengatakan merujuknya di masa iddah, tapi informasinya setelah selesai masa, tetap yang dimenangkan istri. Pengakuan istri yang dimenangkan. Nanti bagaimana? Hukumnya ya tetap istri yang menang untuk membetulkan apa yang diucapkan, maka diambillah sumpah. Ya. Maka dari sini para ulama mensunnahkan, ya, dianjurkan, artinya mustahab itu istahab, dianjurkan, disunnahkan. Semisal kasus ini diadakan saksi dua. Paham sampai situ? Sebagaimana wajibnya akdun nikah dua saksi, begitu juga dengan perceraian disunnahkan adanya dua saksi. Kok beda wajib sama sunnah? Ya, saksi rukun. Kalau tidak ada saksi nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Ya karena namanya pernikahan mestinya langgeng lama, tapi yang namanya perpisahan ya selesai. Ada saksi kagak ada saksi, dia tidak akan bersama lagi. Tapi tetap sunnah diadakan saksi apa? Biar kalau terjadi perbedaan seperti pembahasan, saksinya ada. Ya siapa tahu namanya manusia berubah hatinya, ya. Nah dia mau menyesali perbuatan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka, bisa terjadi. Tapi perbedaan antara di masa iddah atau selesai masa iddah untuk mengungkap satu kebenaran yang hak, ya, sehingga tidak terjadi atau terbentuk satu masalah yang baru lagi. Karena kalau seandainya sudah dia merujuk dan pengakuannya benar atau tidak salah, pasti itu akan menjurus kepada hubungan suami istri. Lantas kalau seandainya terjadi hubungan suami istri sedangkan kepastian yang didapatkan dalam hukum rujuknya di luar masa iddah udah selesai, zina jadinya. Nah, ini yang dikhawatir. Makanya sunnah ada saksi biar bisa yang tadi gelap menjadi terang gitu. Yang tidak tahu jadi tahu karena ada kesaksian, ya. Saksi ini bisa dalam bentuk manusia, ya. Jadi dua orang yang didatangkan untuk menyaksikan, teken, tanda tangan, dan juga di atas kertas didatakan tanggal berapa dia mengucapkan talak, tanggal berapa dia merujuk. Ini memang sunnah semua, tapi untuk memperkuat tujuannya, ya, sehingga tidak terjadi perbedaan. Yang terjadi perbedaan bahasanya sengketa karena tidak ada yang jelas dari surat menyuratnya. Gak ada saksi, gak ada tertulis tanggal kejadian, tanggal kembali. Nah, akhirnya sengketa kebenaran, ya. Siapa yang betul nih gitu. Jadi kalau seandainya rujuknya di masa iddah, istri mengingkari, tetap menangnya suami. Kalau rujuknya setelah selesai masa iddah, istri mengingkari, walau sekalipun memang betul di masa iddahnya si suami tadi merujuk, tetap suami dikalahkan, istri yang dimenang, yang dibetulkan, ya. Bedanya cuma waktu sampainya khobar aja, ya. Beritanya itu terlambat dan memang di masa iddahnya itu aja bedanya. Paham habis itu? Yang ketiga, kalau tadi 1, 2 ini jelas, ya. Yang membuat dan jelas kita bisa paham kalau satu rujuknya itu memang di masa iddah, menang si suami. Yang kedua ini rujuknya setelah selesai masa iddah, menang baik. Sekarang kita lihat yang ketiga. Bila masa iddah istri telah selesai. Ini masa iddah selesai nih.
Ya, paham itu ya? Iddahnya udah selesai. Mau dia masih haid, mau dia menopos, mau dia menipis. Ya, menipis itu anak kecil yang belum haid lah kita artikan gitu ya. Menopos udah lanjut usia, ndak keluar haid lagi. Ya, kalau yang masih kecil, bahasa kita nih bukan bahasa fikih, menipis. Ya, artinya memang belum haid. Bila masa iddah istri telah selesai, A kawinin si B, kemudian jatuh talak, iddahnya selesai. Suaminya si A ngaku-ngaku sudah kembali, artinya sudah merujuk, maksudnya sudah kembali. Ya, mengaku telah kembali, telah merujuk maksudnya. Ya, maksudnya kembali nanti bingung kembali kemana gitu, enggak. Maksudnya kembali di situ merujuk si B, istrinya tadi. Ia mengaku telah merujuk istrinya pada masa iddah. Tapi pembahasan di sini masih masa iddah apa selesai sudah iddahnya? Iddah udah selesai. Dia mengatakan aku sudah merujukmu di masa iddahmu. Tapi realita yang terjadi apa? Masa iddah udah selesai, baru ini pengakuan tiba. Ya, paham kan sampai situ? Namun si istri mengingkari, mulai si istri diingkarinya sama istri. Ya. Oh enggak, kata si istri tadi. Ya, istri iddahku sudah selesai kok, kamu baru menyatakan sekarang merujukku di masa iddahku masih ada, diingkari sama si istrinya. Ya. Contohnya apa kalimatnya? Nah, ini kadang-kadang terjadi ini. Apabila suami istri sepakat berakhirnya masa iddah hari Jumat. Ya. Jadi perhatikan dulu nih, pahamin dulu ya. Istri sama suami jatuh cerai. Dari suami ke istri. Mereka sepakat. Sepakatnya apa? Iddahmu selesainya hari Jumat. Loh kok bisa disepakati? Kok bisa disepakati? Mereka sepakat. Iddahmu selesainya hari Jumat. Coba pahami dulu. Tangkap enggak kira-kira? Bagaimana kok bisa ada kesepakatan di sini? Kesepakatannya masa iddah selesai lagi. Siapa yang bisa tahu selesai masa iddah? Bagaimana bisa mengetahui masa iddah sepakat selesai hari Jumat setelah jatuh talak? Coba ada yang ingat enggak? Kasih saya gambaran, kasih saya contoh. Tik-tok, 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 tik-tok. Jalan terus nih waktu. Suami istri sepakat. Ya, sepakatnya apa? Berakhir masa iddah hari Jumat. Gak usah lanjut dulu kalimatnya. Kalau dilanjut dan seterusnya itu sekarang sudah perselisihan, perbedaan pendapat lagi sudah. Kita pahamin dulu kok bisa sepakat berakhir masa iddah hari Jumat, Minggu, Senin, Rabu, Sabtu, hari yang ada. Bagaimana itu gambarannya? Iddahnya siapa ini? Berapa masa iddah? Berapa lama masa iddah? 3 kali suci. Ya. Berapa lama masa suci? Masa haid 15 hari. Suci. Seorang wanita itu suci dari haid berapa lama? Yang di dalam. Apa? Kalau paling cepatnya haid berapa? 1:24. Ya. Kebanyakan masa haid yang dialami 6-7 hari. Paling lama masa haid 15 hari. Paling lama masa suci? Berapa lama masa suci? Kok 15 hari?
Loh, kok 29? Yang di dalam jawab satu orang. Kalian ngalami kok. Kalau laki-laki yang nggak bisa jawab wajar. Berapa lama masa suci haid? Wanita suci dari haid itu berapa lama? Oh, kayak pasar dalam langsung. Ayo. Ada jelas. Satu aja yang bersuara. Bagus tuh jawaban, enggak tahu. Berarti itu orang enggak haid atau belum haid. 10 hari kata Zainab, Masya Allah. Ayo, berapa lama masa suci? Tidak ada batas waktu. Kalau haid ada batasan, kalau suci mana ada batas waktu suci? Itu kalau yang masih haid. Nah sekarang kalau tidak ada batasan waktu suci, bagaimana bisa menentukan? Ayo, habis iddah hari Jumat. 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati, dan jangan bahas masalah mati, ngeri. Ayo, gimana nih? Kok bisa nentukan masa iddahnya selesai hari Jumat? Sedangkan kalau kalian bilang tadi 3 suci, sekarang saya tanya suci aja yang pertama. Misal dia suci pertama, gak haid, setahun gak haid. Ayo, 2 tahun kagak haid. Ayo, ke dokter minta haid untuk obat. Kalau enggak itu sucinya baru 1 suci terus. Sedangkan masa iddah suci 3 suci, karena batasan suci tidak ada waktu, tidak ada batas. Nah, berarti kalau dia tidak berobat setahun, 2 tahun, iddah pertama terus nih orang, tetap berlaku. Kasihan dia tidak kawin-kawin. Ya, mau tamat seperti itu. Jadi solusinya apa ya? Dokter. Ke dokter, minum jamu kah atau apa, makan duren 1 truk. Pokoknya minum apa yang tidak membahayakan nyawa, yang penting dia haid. Nah, kalau sudah haid berarti nanti suci lagi, baru suci kedua, ya Kak? Ini kalau seandainya dia kok bisa menentukan masa iddah tuh hari Jumat. Selesai masa iddah tuh kok bisa ditentukan hari? Ayo gambarannya ini bagaimana perempuan yang hebat kayak gini. Udah sepakat kayak gini. Ada yang tahu kah? Kalau enggak ada yang tahu bilang aja wallahualam. Enggak ada, saya tanya, saya tagih terus kalian. Enggak tahu. Menopause. Yang belum haid. Menopause, enggak ada haid. Bagaimana mau menghitung sucinya? Ketika dijatuhkan talak sama suaminya. Berapa lama iddahnya menopause wanita yang tidak haid? Berapa? Tidak ada batas, nah. Wow, alien itu. Istrinya alien. 4 bulan 10 hari ditinggal wafat suami. 3, gitu dong. Sohibul Bait masa apa hari ini? Masa apa di dalam? Rendang. Cepat habis nih. Udang. Wah, kalau udang kayaknya kalian ini tergiur-giur ya. Ayo fokus. 3 Bu. Nah, kira-kira masuk enggak sekarang? Ketangkep enggak? Bisa enggak nentukan hari dan tanggal? Bisa. Ayo kita sepakat ya, kata suami istri. Ini jatuh talak tanggal berapa? Tanggal 1 Januari. Jatuhnya hari Minggu. Sepakat ya, masa iddahmu habis hari Jumat. Misalnya 3 bulan berikutnya jatuhnya di hari, udah dihitung sama dia kalender. Berarti ini gambaran yang belum haid atau yang sudah enggak haid lagi. Maka dia bisa menghitung kesepakatan, mengambil kesepakatan, membentuk satu kesepakatan. Ya, kapan? Ya tentuin harinya. Oh, berarti 3 bulan.
jatuhnya di hari ini, sepakat ya. Nah, gitu loh maksudnya. Saya kok contohkan kayak gitu, paham nggak? Ketangkep nggak? Serius. Nah, kita lanjut. Ya, saya ulang sedikit. Bila masa iddah istri telah selesai, suami mengaku telah merujuk pada masa iddah. Namun si istri ingkar. Seperti apa? Suami istri sepakat berakhir masa iddah. Berakhir masa itu nanti menjadi poin tuh kalimat berakhirnya masa iddah. Nanti bakal nyambung ke setelahnya, jangan kalian lupakan berakhirnya masa iddah. Dia sepakat hari Jumat, teruskan. Dan suami berkata begini, saya merujuk kamu hari Kamis. Nah, sepakatan hari apa? Kata suami, kurujuk kau hari Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Udah berlalu, ini masa berakhir, masa iddah udah sepakat nih. Masa iddah udah selesai, udah lewat ini. Misalnya hari Jumat udah yang disepakati sudah berlalu. Udah berlalu dari hari kesepakatan, misalnya seminggu, satu minggu. Tiba-tiba suami bilang, wahai B, istriku, kata si suami tadi, aku merujukmu hari Kamis loh, minggu lalu. Kan kesepakatan kita hari Jumat. Tapi aku sudah merujukmu hari Kamis. Artinya sebelum habis iddah kalau hari Kamis. Kan habis iddahnya hari Jumat. Ini karena pengakuan suami bilang aku merujukmu hari Kamis, bah. Karena dia mikir, wah, aku kalau kawin lagi gak ada duit nih. Dia tahu sebetulnya kalau dia memang tidak merujuknya hari Kamis, misal. Susah nih kalau mau kawin lagi. Atau baru timbul rasa mahabbah cinta ame bini yang udah diceraikan tadi dan selesai dah masa iddahnya. Bilang aja lah kalau aku udah merujuknya hari Kamis. Lalu istrinya si B bilang, kamu merujuk hari Sabtu, bukan hari Kamis. Sepakatan Jumat. Bilang si suami, aku udah merujukmu hari Kamis. Enggak, kata si istri, kamu merujukku hari Sabtu. Enggak, yakin aku hari Kamis. Lah aku yakin hari Sabtu. Kamis, Sabtu, Kamis, Sabtu, telur, dadar, goreng, dadar. Keluar telur ayam rebus. Apalagi itu, bakar, panggang, bakar, goreng, panggang. Ada kan iklannya itu? Ya kan? Suami istri gak tuh di atas meja tuh? Goreng, panggang, keluar telur, rebus. Apalagi itu? Tas sapi, ceplok. Jadi ini dua sama, Kamis, Sabtu, sepakatan hari Jumat. Maka yang dibenarkan siapa? Istri. Yang dibenarkan istri. Dengan sumpahnya, jangan kalian baca dulu. Ini kadang mumetnya terjemahan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab kita enak ngerti, nyaman. Kalau udah diterjemahan bahasa Indonesia, mudeng lagi otak kita, loading lagi kemana nih ketemu jalurnya gitu ya. Jangan dibaca dulu dengan sumpahnya. Ya. Jadi saya ulangi, maka yang dibenarkan adalah Kenapa? Karena ia tidak mengetahui bahwa suaminya rujuk hari Kamis. Taunya kapan? Sabtu, kesepakatan masa iddah habis. Makanya di situ saya bilang berakhirnya masa iddah. Balik ke atas lagi. Kalau masa iddahnya, kalau kabar rujuknya itu baru sampai kepada istri, selesai masa iddah, maka siapa yang dipercaya? Istri. Itu berarti yang kedua lagi. Ya, kalau kalian tandai dan apabila dia mengaku rujuk, itu yang kedua tadi. Ini kan pembahasan yang ketiga nih. Ya, dan apabila mengaku rujuk sedang masa iddah istri telah selesai. Nah ini juga berakhir masa iddah dengan sepakatan hari Jumat. Pengakuan datang dari suami hari Kamis. Diingkari oleh istri dan dia mengakui hari Sabtu. Berarti masa iddahnya berakhirnya masa iddah tadi yang saya bilang, ulangi itu berakhir masa iddah tuh kunci itu. Ya.
Karena berakhirnya masa iddah, baru pengakuan tadi datang. Coba kalau pengakuannya datang sebelum masa iddah sepakat hari Jumat, si suami ngabarin, maka kembali ke hukum pertama tadi yang dianggap suami. Tapi karena masa iddah udah selesai, kesepakatan akhir masa iddah hari Jumat, baru perdebatan datang minggu berikutnya setelah masa iddah selesai. Kan masa iddah selesai nih. Suami bilang Kamis aku merujuk, kata si istri Sabtu. Tapi kabarnya udah datang kabar dari suami dia merujuk tuh masa iddah udah selesai. Maka yang dipegang syaratnya, karena ini perbedaan. Ya, karena ini perbedaan pengakuan dari masing-masing pihak setelah masa iddahnya selesai. Apa syaratnya? Istri dibetulkan dengan sumpah. Istri dibetulkan dengan melakukan sumpah. Tapi hukumnya bagaimana? Tetap menang istri. Tapi masalah sumpah, nah ini karena perbedaan. Ya, kasih ya. Masalah sumpahnya ini yang bahaya. Kalau udah bab sumpah nih, namanya sumpah itu bawa nama Allah. Demi Allah, tallah, billah, wallah. Ya, demi Allah itu nama Allah yang dibawa. Tidak boleh tidak boleh disepelekan. Dosa besar. Ya. Di antara dosa besar yang paling besar kata Nabi, apa? Sumpah palsu, bohong bawa nama Allah. Nah itu bahaya tuh ya. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sumpah ini, karena sumpah ini untuk membuktikan, untuk mendapatkan titik terang. Sekalipun kasusnya tidak seperti yang diharapkan, bisa jadi sumpah itu untuk menjaga nama baik, ya, menjaga nama baik. Ingat, sumpah itu bisa jadi dibohongi. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, kenapa sumpah dipakai? Seperti masalah janayat kriminal, kenapa sumpah dipakai? Karena ini tidak lepas daripada persidangan akhirat tuh. Tapi kalau urusan dunia, ya sumpah orang bisa berbohong, tapi dia bersumpah. Nah itu lain lagi sudah urusannya. Sama Allah dia mainnya sekarang, bukan sesama manusia. Sumpah di atas kepalanya Al-Quran dan sebagainya, dia bisa mengingkari enggak? Apalagi kalau ancamannya misalnya berat nih, kalau bab janayat, ya itu sumpah nggak ada arti, nggak jadi masalah. Itu untukmu di dunia, mungkin kamu bisa menang dari pengadilan dunia, tapi kamu sudah bersumpah membawa nama Allah dan kamu tidak akan menang di pengadilan Allah. Lebih parah, makanya dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa paling besar, dosa besar yang paling besar adalah orang yang bersumpah bawa nama Allah lalu dia membohongi sumpahnya. Artinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya, tapi bersumpah bawa nama Allah. Makanya kita jangan pernah bawa nama Allah kalau tidak urgent. Ya, bangun prinsip percaya, prinsip jujur. Kamu percaya, ya sudah. Kalau kamu minta aku bersumpah cuma untuk urusan nggak ada kaitan dengan nama baikku, harga diriku, harta atau tuduhan, itu apa? Tapi kadang-kadang bisa juga itu berbohong. Dibilang kamu tadi jalan berduaan ya sama perempuan. Aku kalau nggak salah lihat kamu goncengan pakai mobil atau pakai motor. Enggak, Beb, sumpah demi Allah. Hati-hati. Cuma untuk mengingkari pertanyaan kau bawa nama Allah. Ya udah itu urusanmu. Artinya dia telah membohongi pertanyaan yang mestinya dijawab jujur, ya. Nah, begitu juga dengan kasus ini, yang dibetulkan si istri, tapi dengan sumpahnya.
Ya, karena dia tidak mengetahui bahwa suaminya rujuk hari Kamis. Sedangkan pengakuan suami itu selesai masa iddah. Masa iddah udah berlalu, udah habis, baru si suami memberitahukan. Tetap yang dipegang dan dimenangkan si istri dengan sumpahnya. Bagaimana ngambil sumpahnya? Ya bawa nama Allah. Namanya sumpah tidak sah kecuali dengan nama Allah. Ya. Sumpah demi apa misalnya tadi, ya. Tidak sah sumpahnya, gugur. Ya, sebagian ulama yang syadid, yang streng, yang keras terhadap hukum tauhid ya, bersumpah selain bawa nama Allah dihukumi syirik. Alhamdulillah. Ya, kita kadang-kadang menyepelekan perkara seperti itu ya. Jadi secara kita tidak sadari juga ketika kita mendirikan sholat kita udah masuk Islam lagi mengucapkan dua kalimat syahadat. Mungkin karena pernah di beberapa hari atau kemarin atau hari itu dia bersumpah bawa nama Allah tapi dia berbohong atau mengingkari berbohong atas sumpahnya. Ya, jadi yang dimenangkan istri dengan sumpahnya. Nah ini kalau pengakuannya, perdebatannya berakhir masa berkaitan dengan akhir masa iddah, itu yang dibahas. Ya, maka istri yang dimenang. Baik. Yang keempat, bila mereka sepakat, siapa mereka? Suami dan istri. Waktu kembali, ya, waktu rujuk. Kalau yang tadi nomor 3, pembahasan 3, sepakatnya apa? Waktu akhir masa iddah. Tapi ini enggak, pembahasannya beda lagi. Waktu rujuk kembali. Ini perbedaan di sepakat waktu kembali. Hari apa ya? Hari Jumat. Wah, bagaimana ya? Ada juga tuh sepakat. Kalau tadi sepakat masa iddah habis ya, hari Jumat. Nah, sekarang gimana gambarannya? Sepakat rujuk hari Jumat. Waktu kembalinya, waktu rujuknya hari Jumat. Pertama yang harus kita pahami apa? Ini bisa terjadi ketika masa iddah tersebut belum selesai. Ya. Misal suami mengatakan, ya sepakat, oke kita sepakat ya, insya Allah hari, atau kita sepakat hari Jumat kita rujuk. Ya, sepakat, oke mas kata si, tapi ini belum rujuk nih, baru ngambil kesepakatan. Ya. Nah masa iddahnya kapan selesai? Minggu berikutnya, baru selesai masa iddah. Berarti dia bisa mengambil kesepakatan untuk rujuk hari Jumat tanggal 1, sedangkan masa iddahnya berakhir hari Jumat tanggal 8 atau 7 minggu berikutnya. Ya, paham sampai situ? Kemudian istri berkatanya kapan? Habis masa iddahnya hari Kamis. Balik aja kayak kasus yang di atas tadi nomor 3. Dia kan sepakat rujuk hari Jumat. Lalu istri mengatakan, mas iddahku habis hari Kamis. Atau suami bilang, kagak, iddahmu habis hari Sabtu. Ya. Atau di hari dia sepakat hari Jumat dia sepakat untuk rujuk, di situ juga masa iddahnya habis. Harinya, bukan artinya jamnya. Hari itu kan dihitung 1 hari itu kan ketika terpenuhi 24 jam. Ini masuk sudah harinya tapi belum ketemu jamnya. Kalau sudah ketemu jam berarti sudah masuk hari berikutnya. Nah baru habis dia hari itu. Ya. Jadi dia sepakat di hari Jumat, di hari terakhir masa iddah. Lalu si istri berkata, mas aku masa iddahku habis hari Kamis. Kata suami, kagak, bahkan hari Sabtu. Kenapa? Karena masa iddah milik suami. Istri itu di dalam genggaman kuasa, masih kuasa si suami selama dia di masa iddah. Jadi bagaimana? Maka suami yang dibenarkan. Di situ ndak ada dengan sumpahnya kamu tambahi sendiri. Ada nggak kalimatnya di situ? Ada nggak?
Dibenarkan. Kalau yang di atas tadi kan maka si istri dibenarkan dengan sumpahnya. Itu yang di atas tadi. Maka yang dibenarkan adalah istri dengan sumpahnya. Ini kasus yang keempat, maka suami dibenarkan dengan sumpahnya. Tambahi. Ya, karena di situ tidak ada. Kekurangan terjemahannya itu. Kalau di bahasa Arabnya di situ matannya tadi ada. Tuh ya. Di matannya ada tuh. Rajatul faqala balis sabtu digat hiya biyaminiha. Qadat yaumul khamis wa qala balis sabtu suddiqa biyaminihi. Nah, itu. Biyaminihi, tapi diterjemahkan di situ nggak ada. Maka suami dibenarkan. Tambahi aja dibenarkan dengan sumpahnya. Apa? Bahwa iddahnya tidak habis. Ya, iddahnya belum habis. Karena habisnya hari terakhir hari Jumat. Ketika masuk hari Sabtu baru habis masa iddahnya. Maka yang dibetulkan di sini siapa? Suaminya. Aslinya kenapa? Ya memang aslinya tidak habis kok masa iddahnya. Sebelumnya belum habis masa iddahnya. Karena tidak mungkin kesepakatan untuk masa iddah rujuk itu bisa dilakukan kecuali masih berada di dalam masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah bagaimana mau merujuk? Tidak berlaku hukum rujuk. Bain jadinya sudah. Tamam. Mama sampai situ. Ya. Jadi perbedaan antara 3 ke 4 di mana? Coba. Saya tanya, di mana perbedaan pembahasan permasalahan nomor 3 dan 4? Letak perbedaannya di mana? Kenapa masa iddahnya? Hampir mendekati 50% betul. Ayo, siapa yang bisa menutupi lagi? Apa perbedaannya di sini? Saya kasih sedikit, ya. Saya kasih sedikit. Perbedaannya adalah kesepakatan. Pertanyaannya, kesepakatan apa? Kesepakatan? Betul, masya Allah, tabarakallah. Ya. Kesepakatan berakhir masa iddah dan kesepakatan rujuk. Kalau kesepakatan yang ketiga ini nomor 3 tentang masa iddah, tetap istri yang dimenangkan dengan sumpah tentunya. Kalau kesepakatan masalah rujuk, ya pasti suami. Tidak mungkin rujuk itu setelah selesai iddah, tapi tetap dengan apa? Sumpah. Dengan sumpah. Perbuatan dolim yang paling dolim apa? Sumpah. Perbuatan dolim paling dolim, masya Allah. Jadi tingkatannya apa itu? Sama kayak tadi gambarannya. Dosa besar yang paling besar dosanya. Di antara dosa besar, tapi yang paling besar dosanya syirik kepada Allah, durhaka sama orang tua. Ini hati-hati nih ya bab orang tua. Yang ketiga apa? Nabi itu lagi duduk begini lagi santai. Nabi itu lagi santai, majelis dengan sahabat. Kata Rasulullah, akbarul kabair, minal kabair, atau diantara dosa besar yang paling besar dosanya. Berarti udah dosa besar mengungguli dosa besar lagi. Paham maksudnya? Bilang Nabi asyirik billah, syirik menyekutukan Allah. Kayak gini lagi santai gini, sandaran Nabi lagi menjelaskan dosa besar yang paling besar dosanya. Kemudian agli walideh, durhaka ame orang tua, mau ibu mau bapak, mau dua-duanya apalagi atau salah satunya. Ya. Yang ketiga apa? Langsung Nabi berdiri, nggak nyender, nggak santai, menunjukkan mana apa?
Ini hati-hati kamu tiga. Wagaul zur kata Nabi. Wagaul zur. Berkali-kali diucapin nama Nabi. Sampai kata sahabat, ya Rasulullah udah stop, takut kami dengarnya. Sampai kau ulang berkali-kali, sampai berkali-kali. Sedangkan yang syirik sama durhaka orang tua sekali aja disebut nama Nabi. Wagaul zur kata Nabi. Ya, ucapan bohong, janji, sumpah palsu. Ya. Terus sampai mereka itu ketakutan karena Nabi mengulang-ulang saking banyaknya ini. Yang ketiga ini tadi, ya, sumpah bohong bawa nama Allah. Allah jauhkan kita daripada makna khianat. Dan pernah kita melakukan satu kebohongan dengan membawa terhadap nama Allah. Tanda itu ya, baru 4 pembahasan kita. Karena yang berikutnya ini akan banyak hitung-hitungan nih. Insyaallah minggu depan kita lanjut. Wallahu a'lam.